Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 61. Feng Jiu saat ini sedang mengemasi barang-barangnya. Hari ini adalah hari terakhirnya di rumah sakit. Min Feng saat ini sedang berbicara dengan Direktur Utama Rumah Sakit Duxing. Dia ingin membawa 5 dokter kembali ke rumahnya untuk memantau kesehatan dan pemulihannya. Dia sedang duduk di dekat jendela sambil memegang sebuah apel. Beberapa menit kemudian, Min Feng memasuki ruangan. Apakah kamu sudah selesai? Baiklah, ayo berangkat. Min Feng mengambil barang-barangnya dan membawanya menuju pintu. Ketika mereka berhasil menaiki mobilnya, Chen Hao mengendarainya menuju perkebunan Min Feng. Para dokter dan perawat yang ditugaskan merawatnya mengikuti mereka dari belakang menggunakan mobil lain. Ketika mereka tiba, Feng Jiu mau tidak mau mengamati sekeliling. Keluarga Feng mungkin bukan keluarga bangsawan sejak 100 tahun yang lalu, tetapi mereka telah berdiri di puncak rantai makanan sejak zaman kakeknya. Mereka naik menjadi keluarga kelas 1 sehingga mereka dapat dianggap sebagai salah satu yang terkaya di Tiongkok, tetapi keluarga Lu masih jauh melampaui kemampuan mereka. Itulah yang Feng Jiu sadari. Tempat ini adalah milik pribadi Min Feng, miliknya sendiri. Meskipun Feng Mansion penuh dengan kemewahan dan kemewahan, tanah milik Min Feng sendiri tidak kalah dengan hal itu. Jika properti pribadi ini setara dengan Feng Mansion, seberapa besar nilai yang dimiliki rumah leluhur Lu? Wajah Feng Jiu berkerut ketika dia melihat kepala pelayan dan pelayan berbaris untuk menerima mereka. Dia benar-benar tidak suka jika ada banyak pelayan di dalam rumah. Dia lebih suka menyendiri dan mandiri. Dia tidak suka orang lain melayaninya. Jika dia bisa, dia ingin kembali ke tempatnya. Min Feng merasakan ketidakpuasannya berbisik di telinganya. Jangan khawatir, ini hanya tempat tinggal sementara kita, oke? Kami hanya akan tinggal di sini sampai kamu sembuh. Aku butuh mereka untuk menjagamu. Aku janji, di rumah baru kita tidak akan punya pembantu. Hanya kita bertiga. Feng Jiu mengangguk tapi dia masih gelisah dan kaku. Dia secara tidak sadar kembali ke kepribadian CEO penyihirnya. Wajahnya membeku saat tatapannya berubah tajam. Para pelayan merasa dia memandang mereka seperti predator yang sedang memandang mangsanya. Tanpa sadar mereka menggigil saat merasakan tatapan tajam Feng Jiu. Min Feng sibuk memesan dokter dan perawat sehingga dia tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika dia berbalik, dia melihat sikap Feng Jiu yang seperti korporat. Seolah-olah dia sedang menghadapi karyawannya. Min Feng hanya bisa menghela nafas dan memerintahkan para pelayan untuk bubar dan kembali bekerja. Dia membawa Feng Jiu menuju kamar mereka, tidak peduli para pelayan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka telah bekerja di perkebunan ini selama bertahun-tahun. Mereka sudah terbiasa dengan kepribadian tuan muda yang tidak peduli dan menyendiri. Ketika mereka diberitahu bahwa istri tuan muda mereka akan tinggal di sini, mereka sangat terkejut karena mereka belum pernah melihat seorang wanita pun di sisi tuan muda mereka. Seolah-olah istri yang mereka bicarakan muncul begitu saja. Mereka tidak pernah mengira dia akan menikahi seseorang. Tuan muda mereka membenci wanita. Satu-satunya pemikiran yang dia miliki adalah bekerja dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka melihat Feng Jiu, mau tak mau mereka berpikir bahwa pernikahan mereka hanya demi keuntungan dan bukan yang lain. Berdasarkan reaksi Feng Jiu beberapa waktu lalu, mereka tahu kalau dia sama dengan tuan muda mereka, dingin dan menyendiri. Mereka sudah menyimpulkan bahwa pasangan itu hanya berusaha bersikap sesopan mungkin. Mereka bahkan bisa merasakan ketidakpuasan Feng Jiu terhadap mereka seolah-olah dia tidak suka tinggal di perkebunan. Namun para pelayan tidak menyangka kalau tuan muda mereka akan memanjakan istrinya dengan menggendongnya menuju kamar mereka. Mereka hanya bisa melongo ke arah pasangan yang sudah berada jauh. Ketua tua Lu sedang menyeruput teh favoritnya ketika asistennya berbisik di telinganya. Apa, bajingan itu sudah membawa Feng Jiu ke tanah miliknya? Ceritakan detailnya, kenapa aku tidak diberitahu? Asisten menjelaskan semuanya, dari skema Min Feng, hilangnya Feng Jiu, pernikahan rahasia mereka dan kemudian kecelakaannya. Ketua tua Lu membanting tangannya ke atas meja. Apakah kalian semua bodoh? Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang hal ini? Hah? Apakah kalian bahkan melakukan pekerjaan kalian dengan benar? Haruskah aku memecat kalian semua dan mencari karyawan lain? Asisten itu menggigil dan mencoba menjelaskan.
Tuan Muda Min Feng menyembunyikan segalanya. Kami baru bisa menggali sebanyak ini setelah menyelidikinya selama sebulan. Jika dia tidak mengizinkan kami, saya yakin kami tidak akan pernah bisa mengumpulkan informasi itu. Bukan karena bawahan ini tidak kompeten, tapi hanya Tuan Muda Min Feng yang sangat tertutup. Ketua Tua Lu mendengus. Bajingan itu ingin memonopoli cucu mertuaku. Beraninya dia bertindak seperti itu. Kalau saja aku bisa mempunyai cucu perempuan sebagai ganti para idiot itu, aku akan bersedia menukarnya. Saudara-saudara bodoh itu hanya tahu cara menghasilkan uang. Mereka bahkan tidak tahu cara membuat bayi. Iya, atur semuanya. Kemana kita akan pergi, ketua? Iya, apakah kamu bodoh atau kamu bodoh? Tentu saja kita akan mengunjungi cucu mertuaku. Min Feng brengsek itu ingin menyembunyikannya dariku. Beraninya dia. Segera siapkan semuanya. Aku ingin melihat cucu mertuaku. Aku akan memintanya untuk punya anak dengan Min Feng. Jika dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki, aku akan memberikan perusahaan itu padanya. Persetan dengan para idiot itu. Mereka bahkan tidak mengunjungiku di sini. Aku akan pergi ke sana dan meminta cucuku mertua untuk tinggal di sini daripada di tempat bajingan itu. Asisten itu hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tuannya begitu tidak tahu malu. Syukurlah kedua tuan muda mereka tidak seperti dia. Ketika asisten itu melihat ketua tua Lu sibuk menyiapkan hadiah untuk cucu menantunya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bab 62. Xiao Mei bermimpi. Dia berbaring di tempat tidur telanjang bersama seseorang. Matanya masih terpejam tapi dia bisa merasakan tubuhnya menempel di tubuhnya sementara lengannya melingkari pinggangnya. Xiao Mei merasa mimpi itu sangat nyata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangannya dan menyentuh perut six-pack-nya. Saat jari-jarinya menyentuh perutnya, dia merasa seperti tersengat listrik ribuan kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menemukan bahwa aroma pria itu sangat familiar tetapi dia tidak dapat menentukan siapa yang memiliki aroma yang sama dengannya. Xiao Mei mencondongkan tubuh ke arah tubuh pria itu dan sekali lagi menarik napas dalam-dalam sambil mencoba mengenali aromanya. Tapi dia gagal. Jadi dia hanya bisa bergerak maju dan perlahan menyentuh kulitnya sambil mengendus lehernya. Dia mencoba berpikir keras tetapi pikirannya kabur. Saat dia membelai lengan dan dadanya, dia terkejut ketika ada sesuatu yang menusuk perutnya. Dengan mata masih terpejam, Xiao Mei dengan kesal menamparnya tetapi benda itu muncul kembali. Jadi dia menamparnya lagi. Namun sayang, masih kembali ke tempat semula. Alis Xiao Mei berkerut. Kali ini dia meningkatkan kekuatan tangannya dan menamparnya dengan keras. Ketika benda itu kembali, dia merasa ukurannya bertambah setengahnya. Dia mengertakkan gigi dan meraihnya dengan kasar. Dia meremasnya dengan keras. Begitu keras hingga dia bahkan bisa merasakan sensasi berdenyut yang berasal darinya. Dia mendengar seseorang menggeram di sisinya. Geraman itu membangunkannya dari mimpinya. Saat dia membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang pupil mata Minde yang cantik. Dia tersentak saat melihatnya menyusut seperti mata predator. Dia mengetahui tangannya sedang meraih sesuatu sehingga dia hanya bisa melihat ke arahnya untuk menghindari tatapan tajam Minde. Dia berteriak ketika dia melihat bahwa dia sedang meraih naganya yang perkasa. Saat dia berteriak keras, tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya pada benda itu. Dia melihat wajah Minde menjadi gelap. Dadanya naik turun dengan keras seolah-olah dia sedang merasakan kenikmatan dan kesakitan yang luar biasa. Dia ingin melepaskan tangannya tetapi dia tidak dapat melepaskannya. Setelah Min Feng dan Feng Jiu pergi, para pelayan kembali ke pekerjaan masing-masing. Mereka segera mempersiapkan segala sesuatunya agar para perawat dan dokter yang akan tinggal di perkebunan dapat merawat nyonya muda mereka dengan baik. Ketika Min Feng dan Feng Jiu tiba di kamar tidur mereka, para pelayan sudah menyiapkan segalanya. Pakaian mereka sudah tertata rapi di lemari mereka. Barang-barang mereka juga diatur dengan baik. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa di dalam ruangan, Min Feng tersenyum sambil membelai rambut Feng Jiu. Kenapa kamu begitu kaku? Aku tidak. Benarkah? Petik 2 titik 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 titik. Baik, aku tidak bisa menahannya, oke. Min Feng terkekeh sambil memeluknya. Maafkan aku tahu kamu sangat tidak menyukai orang lain di dekatmu dan kamu juga benci jika ada pelayan yang melayanimu. Feng Jiu menghela napas. Aku juga minta maaf. Aku akan mencoba menyesuaikan diri.
Pasangan itu sedang berbicara satu sama lain ketika Chen Hao mengetuk pintu. Ketukan, ketukan, ketukan. Masuk. Ketika Chen Hao mendengar suara Min Feng mengisyaratkan dia untuk masuk, dia segera berjalan masuk seolah sedang terburu-buru. Puan muda, nyonya muda. Ada apa? Min Feng duduk di tempat tidur di samping Feng Jiu. Puan muda, kami sudah menangkap orang yang mengirimkan foto-foto itu melalui email kepada nyonya muda. Apa katamu? Min Feng segera berdiri. Saat kami menelusuri alamat IP-nya, kami mengetahui bahwa email tersebut dikirim dari warnet. Setelah kami menemukan lokasinya, kami segera menghubungi pemiliknya dan meminta salinan CCTV dan daftar log unit komputernya. Kami menemukan ada 3 orang yang menggunakan komputer selama waktu itu. Setelah mencarinya, akhirnya kami berhasil menangkap orang yang bertanggung jawab mengirimkan email tersebut. Hao, hebat, di mana bajingan itu? P3 membawanya ke sini. Dia sudah berada di bawah tanah. Min Feng mengangguk. Dia berbalik ke arah Feng Jiu dan membelai rambutnya. Tetap di sini, aku akan kembali lagi nanti. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Aku ingin ikut denganmu. Min Feng menghela nafas dan menepuk kepalanya. Bersikaplah baik, tetaplah di sini, oke. Tidak perlu mengikutiku, tidurlah lebih awal, kamu dan bayi kecil perlu istirahat. Min Feng mencium kepalanya sebelum mengikuti Chen Hao. Min Feng saat ini sedang duduk di kursi sambil menatap orang yang sedang berlutut di depannya. Pria itu dirantai ke lantai. Dia mengalami beberapa luka di tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah. Min Feng yang tersenyum beberapa waktu lalu kini memelototi pria itu seolah ingin segera membunuhnya. Wajah Min Feng sangat gelap. Jika Feng Jiu bisa melihatnya sekarang, dia pasti akan pingsan karena syok. Ini adalah sisi lain dari Min Feng. Sisi gelap dan kejamnya. Dalam dunia bisnis, tangan hampir semua orang sudah ternoda darah. Dan dia bukanlah pengecualian. Inilah alasan utama mengapa dia tidak ingin Feng Jiu mengikutinya ke sini. Dia takut menakutinya. Dia takut dia akan merasa jijik padanya. Dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi demi dia rela membunuh semua orang yang ingin menyakitinya. Siapa yang ingin menghancurkan hubungan mereka? Dia tidak akan membiarkan siapapun lolos. Mereka yang ingin memisahkan mereka hanya akan memiliki satu akhir. Dan itu adalah kematian yang menyakitkan. Bicaralah, siapa yang memerintahkanmu mengirim foto-foto itu? Pria itu tidak menjawab, dia hanya menatap Min Feng. Min Feng memandang Chen Hao dan mengangguk. Chen Hao segera memberi isyarat P3. P3 meraih kawat kabel. Ketika pria itu melihat P3 mendekatinya, dia langsung berteriak. Hentikan, hentikan, akan ku beritahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong ampuni hidupku yang rendahan ini, kumohon padamu. Berbicara. Orang itu laki-laki, tapi aku tidak melihat wajahnya. Bab 63. Hentikan, hentikan, akan ku beritahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong ampuni hidupku yang rendahan ini, kumohon padamu. Berbicara. Orang itu laki-laki, tapi aku tidak melihat wajahnya. Min Feng berdiri dan meraih dagu pria itu. Dia mengangkatnya dan membuatnya menatap matanya. Mata pria itu penuh ketakutan. Dia menggigil. Saya akan bertanya sekali lagi, siapa yang meminta Anda untuk mengirim gambar itu? Pupil mata Min Feng menyempit saat dia mencubit dagu pria itu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu benar-benar tidak mau memberitahuku. Sumpah, aku benar-benar tidak melihatnya. Saat dia menghubungiku, dia hanya menggunakan telepon umum jadi aku tidak bisa memberikan apapun padamu untuk melacaknya. Ketika dia membayar saya, dia tidak mengirimkannya ke rekening bank saya tetapi dia membayar saya secara tunai. Ketika kami bertemu untuk pembayaran, dia tidak mengungkapkan dirinya. Dia hanya meninggalkan uangnya di tempat yang kita sepakati. Saya mohon padamu, aku benar-benar tidak tahu itu. Saya hanya mengikuti instruksinya. Aku bersumpah, aku tidak akan melakukannya lagi. Saya bisa pergi dan meminta maaf kepada wanita Anda. Kumohon, biarkan aku hidup. Aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Pria itu sudah menangis terseduh-seduh. Min Feng memelototi pria itu sebelum menarik kembali jari-jarinya yang mencubit dagunya. Dia kembali dan duduk di kursi sambil menyeka jari-jarinya. Karena kamu tidak memiliki nilai lagi, kamu tidak diperlukan lagi. Min Feng mengangguk dan Chen Hao sekali lagi memberi isyarat kepada P3 untuk bergerak. Ratusan kaki di bawah tanah,
di ruangan yang dingin, teriakan dan jeritan terdengar. Feng Jiu saat ini sedang bersandar di tempat tidur sambil menunggu Min Feng. Dia tahu bahwa Min Feng tidak ingin dia mengikutinya karena dia akan melakukan hal-hal buruk terhadap pria yang memendam niat buruk padanya. Dia telah mengelola Feng International sejak dia masih remaja. Dia sudah memiliki cukup banyak pengetahuan tentang sisi gelap dunia bisnis. Meskipun dia tidak benar-benar melakukan hal-hal yang dianggap tidak manusiawi, dia tidak kenal ampun terhadap mereka yang ingin menyakitinya. Jadi dia tahu kurang lebih, Min Feng akan menyiksa pria itu untuk mengumpulkan informasi. Tapi dia tidak merasa kasihan pada pria itu. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dalam industri yang melibatkan miliaran uang, ini adalah dunia anjing makan anjing. Jika Anda berbelas kasihan terhadap lawan Anda tidak akan bertahan lama. Dia bukanlah wanita lembut yang membutuhkan perlindungan dan harus diasingkan seperti wanita manja di keluarga kuno yang hanya tinggal di dalam halaman rumah mereka. Dia tahu Min Feng takut dia akan meninggalkannya jika dia mengetahui tentang kerangka di lemarinya. Tapi dia bisa mengatasi semuanya. Dia bahkan bisa membunuh jika perlu. Untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk melindungi Min Feng. Untuk melindungi bayi kecil. Dan untuk melindungi semua orang yang dia sayangi. Dia rela mencemari tangannya dengan darah. Jika itu berarti dia bisa melindungi semua orang yang dia cintai, dia bersedia berjalan menuju kegelapan. Dia rela berjalan bersama Min Feng. Min Feng kembali. Wajahnya dipenuhi senyuman seolah dia tidak menyiksa seseorang beberapa menit yang lalu. Dia melihat Feng Jiu yang sedang bersandar di tempat tidur sambil berpikir keras. Dia duduk di tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya tetapi dia membeku. Dia menarik tangannya seolah itu kotor. Feng Jiu memperhatikan tindakannya dan dia segera meraihnya dan mengarahkannya ke pipinya. Dia menatapnya dengan penuh kasih sambil mengusap pipinya di telapak tangannya. Tanganmu tidak kotor, aku akan membantumu mencucinya nanti, jangan khawatir. Mata Min Feng melebar dan dia mencoba menarik tangannya dari wajahnya tetapi Feng Jiu tidak melepaskannya. Dia hanya bisa menghela nafas dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Apakah sudah selesai? Feng Jiu bertanya sambil mencoba menata ulang rambutnya. Bagaimana? Apakah kamu mendapat informasi? Tangan yang berada di pipi Feng Jiu membeku. Tidak, dia tidak melihat wajah pelakunya. Satu-satunya petunjuk yang kita miliki saat ini adalah orang yang memerintahkannya adalah seorang laki-laki. Feng Jiu berlari ke depan. Dia memeluk Min Feng. Tidak apa-apa, kami akan segera menemukannya. Min Feng membalas pelukan hangatnya. Kami pasti akan menemukannya. Aku akan pastikan untuk menemukannya bahkan jika aku harus mencari ke seluruh dunia. Feng Jiu mencium bibirnya. Min Feng tidak bisa menahan diri dan mencium punggungnya dengan penuh semangat. Tangannya menyentuh titik sensitifnya. Feng Jiu hanya bisa mengerang. Min Feng, aku menginginkanmu. Bawa aku, kumohon. Min Feng tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia mendorong Feng Jiu dan naik ke atasnya. Dia membantu menanggalkan pakaiannya. Tangannya gemetar saat dia menarik blusnya ke atas di atas kepalanya. Sudah lama sekali mereka tidak bercinta. Dia ingin memakannya sepenuhnya. Saat keduanya sudah telanjang, dia tak repot-repot menggunakan foreplay apapun. Dia sedang terburu-buru memasuki kerajaan terlarang. Dia segera menenangkan pinggang Feng Jiu sambil meraihnya ke atas. Saat dia bersiap untuk memasukkan naganya yang perkasa ke dalam guanya, sebuah suara tua berteriak di luar ruangan. Min Feng, kamu bajingan jahat. Di mana kamu? Di mana kamu menyembunyikan cucu menantuku yang berharga? Min Feng merasa seperti disiram ember berisi es. Seluruh api di dalam dirinya mati seperti ada yang memadamkannya dalam sekejap. Feng Jiu yang terbaring di bawahnya juga membeku. Pasangan yang beberapa waktu lalu sangat mesra itu tak kuasa berkutik. Brengsek. Min Feng hampir menjadi gila. Hanya satu dorongan dan dia akan masuk ke dalam dirinya. Tapi sekarang, hal itu tidak mungkin dilakukan. Mengapa? Karena lelaki tua yang berteriak-teriak di luar itu kini menggedor-gedor pintu seperti orang gila. Dasar bajingan, berhenti menyembunyikan cucu menantuku. Di mana dia? Lu Min Feng, apakah kamu mendengarku? Di mana dia? Hentikan apa yang kamu lakukan sekarang, dasar babi jahat. Aku ingin untuk bertemu dengannya terlebih dahulu. Cukup dengan memakannya. Lanjutkan lagi nanti setelah aku melihatnya. Kamu mendengarku? Jika pandangan bisa membunuh, Min Feng pasti sudah membunuh orang tua itu. Bab 64.
Xiao Mei tanpa sadar mempererat cengkeramannya pada tongkat Minde yang berdenyut. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dan menyadari bahwa dia masih memegang naganya. Dia segera melemparkannya, tanpa sadar seolah-olah dia sedang memegang sepotong kotoran. Dia menyusut kembali ke tempat tidur ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia melihatnya dan melihat bahwa benda itu bergerak naik turun seolah-olah dia mengangguk padanya. Dia tidak tahu apakah itu karena tindakannya beberapa waktu lalu atau apakah itu benar-benar menikmati cengkeramannya yang kasar. Tidak mungkin memutar kembali waktu. Jika dia bisa, dia pasti tidak akan memperlakukannya seperti itu. Tidak ada orang yang ingin kaki ketiganya dibandingkan dan diperlakukan seperti kotoran sapi. Aku. Xiao Mei tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Berbicara, gunakan kata-kata. Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya sendiri tetapi itu sia-sia. Dia masih menganga seperti ikan yang keluar dari laut. Dia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya berulang kali. Seluruh keberaniannya sirna setelah menatap mata Minde. Dia memandangnya seperti elang yang memata-matai mangsanya. Dia merasakan seluruh rambutnya berdiri tegak seperti landak. Menangis. Itu bukan salahku aku setengah tertidur oke. Itu adalah kesalahan bazooka raksasamu karena menusukku saat aku sedang tidur. Dia hanya bisa mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan terdalamnya. Dia buru-buru mengambil semua selimut untuk menutupi ketelanjangannya. Dia bahkan lupa memberikannya pada Minde untuk menutupi dirinya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tidak bisa melupakan sensasi yang dia rasakan saat memegang batang baja Minde. Rasanya panas dan berdenyut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Seperti teripang atau semacamnya. Mengingat apa yang terjadi beberapa waktu lalu, wajah Xiao Mei menjadi merah padam seperti tomat matang. Dia perlahan menjauh darinya, berharap untuk memperlebar jarak mereka tetapi Minde tidak membiarkannya melarikan diri. Dia meraih salah satu kakinya dan menarik semua selimut yang menutupi kulit putihnya. Seseorang, tolong aku diserang. Xiao Mei mengencangkan cengkeramannya pada selimut agar Minde tidak bisa menariknya sepenuhnya. Dia berteriak seolah nyawanya dipertaruhkan saat mencoba melepaskan kakinya dari cengkeraman Minde. Mereka terus bermain tarik tambang selama hampir 10 menit. Minde tidak berkata apa-apa, dia terus menarik selimut seolah itu adalah musuh bebuyutannya. Ketika dia berhasil menarik semuanya, dia tanpa basa-basi melemparkannya ke lantai. Xiao Mei merasakan tubuhnya menggigil setelah satu-satunya armornya terlempar jauh darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyilangkan tangan di dada untuk menutupi payudaranya tetapi ketika dia melihat rambut halus keriting di segitiga terbaliknya, dia segera menutupinya dengan tangan yang menutupi dadanya beberapa saat yang lalu. Dia tidak tahu apa yang harus dia tutupi terlebih dahulu, gunungnya atau bunganya. Xiao Mei ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Dia melihat tubuh Minde mendekat ke arahnya. Dia segera berbaring diam seolah-olah dia berada di dalam peti mati yang sempit. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu saat terakhirnya. Dia merasakan tangan Minde bergerak ke lehernya. Apakah dia akan mencekikku? Apa aku akan mati telanjang? Tidak bisakah dia membiarkanku memakai pakaian terlebih dahulu sebelum membunuhku? Sangat memalukan jika petugas polisi melihat mayatku yang telanjang, loh. Xiao Mei sudah memikirkan berita utama besok. Seorang wanita telanjang dicekik sampai mati setelah menghancurkan naga perkasa tuan muda kedua keluarga Lu. Xiao Mei sudah berdoa kepada Buddha, Yesus dan yang suci lainnya untuk saat-saat terakhirnya. Namun momen itu tidak pernah tiba. Ketika tangan Minde mencapai lehernya, dia tidak meremasnya tetapi dia hanya menyentuhnya menggunakan punggung telapak tangannya seolah sedang memeriksa suhu tubuhnya. Xiao Mei membuka matanya dan melihat Minde menatapnya dengan intens. Kamu sudah baik-baik saja, kamu tidak demam lagi. Kata Minde sambil menarik tangannya dari lehernya dan menyentuh keningnya. Aku hidup. Haleluya, aku masih hidup. Xiao Mei tidak bisa menahan senyumnya ketika dia berpikir bahwa nyawanya telah terselamatkan. Dia tidak menyadari Minde melirik sekilas ke tubuhnya seolah sedang melihat prasmanan lezat di depannya. Minde menarik tangannya tetapi dia tidak menjauh darinya. Sebaliknya, dia mendekat ke telinganya dan berbisik. Bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku? Seringai Xiao Mei membeku. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Aku merawatmu hingga kamu sehat, tetapi kamu bahkan tidak menunjukkan tanda terima kasih apapun. Sebaliknya, kamu menghancurkan kesucianku.
Sudut mulut Xiao Mei bergerak-gerak. Apa yang bajingan ini katakan Kesucian apa? Orang mesum seperti dia masih suci. Mustahil. Aku tidak punya ide untuk menghancurkan kesucianmu dan yang lainnya. Oh, tapi aku masih bisa merasakannya dengan jelas sampai sekarang. Kejantananku masih berdenyut kesakitan setelah kamu meremasnya sampai kering. Bagaimana kamu akan membalasnya? Haruskah aku meremas milikmu juga? Aku tidak keberatan meremasnya payudaramu dan menyodok lubangmu agar kita bisa seimbang satu sama lain. Xiao Mei memucat setelah mendengar kata-kata Minde. Dia tidak pernah mendengar kata-kata yang tidak tahu malu seperti ini. Dia bahkan lebih tak tahu malu dibandingkan kakak nakal. Dia memelototinya dan membalas. Permisi, ini salahmu karena menusukku, oke. Lagi pula, bukan salahku jika patah setelah diremas oleh gadis lembut sepertiku. Kamu harus makan makanan sehat agar lebih besar dan kuat. Awas, mungkin suatu hari tidak akan muncul lagi karena kekurangan gizi. Bagaikan senapan mesin, Xiao Mei terus-menerus melontarkan kata-kata yang bisa membuat seseorang kesal sampai mati. Dia tidak peduli wajah Minde menjadi gelap ketika mendengar kata-katanya. Dia mendesis dan berbicara sambil mengertakkan gigi. Hal kecil, kurang gizi. Saat Xiao Mei merasakan sekelilingnya menjadi dingin, dia segera menutup mulutnya. Dia bisa merasakan aura berbahaya datang dari Minde. Mari kita lihat apakah si kecilku benar-benar kekurangan gizi atau tidak. Sebelum Xiao Mei sempat bereaksi, Minde sudah menangkap bibirnya. Dia mencoba mendorongnya menjauh tetapi cengkeramannya di pinggangnya semakin erat. Dia terpaksa membuka mulutnya dan menyambut lidah Minde. Dia menggeram sambil menggigit bibir bawahnya. Bersikaplah baik atau aku akan menyedotmu sampai kering. Bab 65. Dasar bajingan, berhenti menyembunyikan cucu menantuku. Di mana dia? Lu Minfeng, apakah kamu mendengarku? Di mana dia? Hentikan apa yang kamu lakukan sekarang, dasar babi jahat. Aku ingin untuk bertemu dengannya terlebih dahulu. Cukup dengan memakannya, lanjutkan lagi nanti setelah aku melihatnya. Kamu mendengarku? Pak Tualu meraung seperti singa yang marah. Ketika dia selesai menggedor pintu, dia mulai menggunakan kakinya untuk menendangnya. Pak Tualu bertingkah seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Saat pintu terbuka, dia langsung tersenyum sambil mengintip ke dalam kamar. Ketika dia melihat Minfeng menutup pintu setelah keluar, wajahnya berkerut. Ia melihat cucunya hanya mengenakan jubah mandi. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menutup pintunya? Di mana cucu menantuku yang berharga? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Pak Tualu mengendus-endus udara dan matanya menyipit. Dasar bocah, ini masih pagi tapi kamu sudah makan malam. Minfeng tidak mau berdebat dengannya. Dia hanya menatap kakeknya dan berkata, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu begitu bosan dalam hidupmu sehingga kamu ingin menggangguku?" Pak Tualu mendengus dan tertawa mengejek. "Permisi, jangan berhayal, dasar bajingan keji. Aku kesini karena ingin bertemu dengan cucu menantuku. Di mana dia? Apakah dia masih hidup setelah semua aktivitas berat yang Anda lakukan? Dasar babi bodoh, apakah kamu tidak tahu cara merawatnya dengan benar?" Anak-anak zaman sekarang hanya tahu cara memompa dan mendorong dengan liar seperti kuda pejantan. Biarkan orang tua ini mengajarimu satu atau dua hal. Pak Tualu dengan bangga menepuk dadanya seolah berkata, serahkan segalanya pada kakek. Wajah Minfeng menjadi gelap. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pintunya terbuka lagi. Feng Jiu keluar dari kamar. Dia sudah berpakaian rapi seolah dia dan Minfeng tidak melakukan latihan intens beberapa detik yang lalu. Namun sekeras apapun Feng Jiu berusaha menutupi semuanya, leher Minfeng yang penuh bekas ciuman sudah mengkhianatinya. Dia tersipu ketika melihat Pak Tualu menatapnya. Dia segera membungkuk dan memperkenalkan dirinya. "Halo, Ketua Lu, saya Feng Jiu dari Feng Internasional." Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dia sudah mendengar namanya ribuan kali. Ketua Lu adalah yang terbaik. Dia menjadikan Lu Corporation sebagai kekaisaran tertinggi tidak hanya di Beijing tetapi juga di seluruh Tiongkok. Dia adalah tujuannya. Meski kedua perusahaan mereka kini menjadi rival namun sebagai seorang wanita bisnis, dia mengagumi orang seperti dia. Dia memandang Ketua Lu dengan kekaguman dan rasa hormat yang tidak bisa lepas dari mata Minfeng. Dia memelototi kakeknya dan menggerakkan tubuhnya di antara mereka untuk menyembunyikan Feng Jiu. Pak Tualu mengerutkan alisnya dan berjalan maju, mendorong Minfeng menjauh dari Feng Jiu. Dia meliriknya dengan puas seolah berkata, "Cucu menantuku menyukaiku, apa yang bisa kamu lakukan?" Pak Tualu tersenyum lebar. "Iya, apa yang kamu katakan? Panggil aku kakek Lu, ayo,
Cucu tersayang, biarkan kakek ini melihatmu dengan jelas. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Feng Jiu tetapi sebelum jari-jarinya menyentuh ujung bajunya, Min Feng menamparkan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu berterima kasih. Inikah caramu memperlakukan kakekmu? Seseorang ingin menyerang istri saya di depan saya. Sebagai suaminya, tugas saya adalah memastikan tidak ada kecoa yang bisa menyentuhnya. Pak Tua Lu hampir muntah darah setelah mendengar perkataan cucunya. Serangan, apa? Ini sangat posesif. Apakah dia adalah Tong Cuka yang berjalan? Feng Jiu memperhatikan bahwa Min Feng bersikap picik. Dia memelototinya dan bergerak menuju Pak Tua Lu. Kakek Lu, terima kasih telah mengunjungi kami di sini. Aku tidak bisa memberi hormat kepadamu beberapa hari yang lalu karena aku mengalami kecelakaan. Apakah kamu sudah makan? Ayo pergi ke dapur dan makan. Dia melingkarkan tangannya di lengannya dan tersenyum manis sambil perlahan menuntunnya ke depan. Wajah Pak Tua Lu menjadi cerah ketika dia melihat Feng Jiu bersikap manis padanya. Mau tak mau dia memanjakan gadis kecil yang menangkap cucunya ini. Dia hampir menangis karena bahagia. Ah, begini rasanya punya cucu. Sekarang aku tahu kenapa si bajingan tua Feng itu terus-terusan menyombongkan keberuntungannya karena punya cucu. Ayei, sungguh menyenangkan memiliki seorang cucu yang akan merawatku dengan baik daripada cucu-cucuku yang brengsek itu. Akhirnya, Pak Tua Lu menoleh ke belakang dan menatap Min Feng. Dia mencibir padanya dan dengan angkuh mengangkat dagunya. Min Feng hanya bisa balas menatapnya sambil merasa dianiaya oleh Feng Jiu. Apa yang kamu lakukan ya? Kamu bodoh sekali. Yanrong berteriak sambil membanting tangannya ke meja dapur. Ini bukan salahku. Bajingan itu tidak menggunakan otaknya saat melakukan pekerjaannya. Untung dia tidak bisa menemuiku, kalau tidak, dia mungkin sudah menjual kita pada Lu Min Feng. Kamu dan keputusan bodohmu. Karena kebodohanmu, semua rencana kita akan terhenti. Yanrong, inikah caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Yanrong tertawa. Senior, hahaha kamu lucu sekali. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain selain sebagai kaki tangan. Jangan berani-berani mengutarakan omong kosong seperti menjadi pena tua dan yang lainnya. Pria itu terdiam. Dia hanya bisa mengertakkan giginya karena dia tahu itu memang benar dan kali ini, dia juga mengacau dengan parah. Mereka hanya bisa menunda rencana mereka. Jangan bergerak sekarang. Min Feng semakin waspada terhadap kita. Kita harus menunda rencana kita. Pria itu berbicara sambil memikirkan cara lain untuk melanjutkan rencana mereka. Kotoran. Yanrong hanya bisa mengutuk. Dia sedang bersiap untuk menghancurkan Feng Beach itu tapi dia beruntung kali ini. Baik, kami tidak akan bergerak untuk saat ini. Aku hanya bisa mempercepat rencanaku untuk merayu kakak Feng. Jangan khawatir, begitu kakak Feng mengetahui bahwa aku lebih pantas mendapatkan cintanya daripada Feng Beach itu, dia akan meninggalkannya dan menikah denganku. Setelah saya menjadi istrinya, saya akan membantu Anda. Bersamaku, nyonya muda tertua dari keluarga Lu, yang mendukungmu di belakangmu, Feng Beach itu tidak akan bisa menyentuhmu bahkan jika dia mengetahui pengkhianatanmu. Hahaha. Yanrong tertawa terbahak-bahak saat dia tenggelam dalam mimpi indahnya. Kakak Feng, hatimu hanya bisa memilikiku. Hanya aku, tidak ada wanita yang akan menginginimu atau aku akan membunuh mereka semua. Luangkan waktumu, aku tahu kamu hanya mempermainkan Feng Beach itu. Pada akhirnya, kamu akan tetap menikah denganku karena akulah yang benar-benar kamu cintai. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.